Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Muhammad Arfiansyah, mahasiswa PAI UIN Maulana Malik Malang, akan mencoba mempresentasikan tentang formulasi masalah pada punya penelitian tindakan kelas. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, formulasi masalah penelitian tindakan kelas. Apa sih formulasi masalah itu? Lalu yang kedua, cara penulisan. Bagaimanakah cara penulisan termasuk formulasi masalah itu? Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat formulasi masalah. Langsung saja. Yang pertama yaitu formulasi masalah penelitian tindakan kelas. Apa sih formulasi masalah atau disebut juga dengan rumusan masalah? Adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya, seperti itu. Jadi indahnya maksudnya itu rumusan masalah adalah pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dan pada minggu lalu telah dijelaskan oleh kelompok yang pertama tentang identifikasi masalah. Seperti sekarang kita bahas tentang formulasi masalah, merumuskan masalah. Setelah masalah itu diidentifikasi, maka sekarang pada proses selanjutnya itu dirumuskan. Nah, suatu rumusan masalah yang baik yaitu menjawab setengah dari pertanyaan atau dari masalah tersebut. Masalah yang telah dirumuskan dengan baik hanya membantu memisahkan pikiran sekaligus juga dengan baik mengarahkan cara berpikir kita. Seperti itu. Nah, selain itu, rumusan masalah atau formulasi masalah ini harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Seperti itu. Lalu juga formulasi masalah ini harus jangan sampai bersifat umum atau terlalu sempit. Karena kan kalau bersifat umum akan menyusahkan dari peneliti tersebut. Selanjutnya yaitu cara penulisan formulasi masalah penelitian tindakan kelas. Setidaknya itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan menulis formulasi masalah. Itu sebagai berikut. Yang pertama itu masalah hendaknya dirumuskan secara jelas. Dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimatnya. Seperti ada pengertiannya, kan formulasi masalah ini biasanya itu berbentuk kalimat tanya. Tapi ada juga yang mengatakan bisa juga dengan kalimat pernyataan. Tapi yang umumnya itu menggunakan kalimat pertanyaan. Dan juga ini masalahnya harus jelas. Dirumuskan secara jelas, tidak
banyak penafsirannya. Lalu yang kedua, formulasi masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungan dengan variabel lain. Kan biasanya penelitian itu kan menghubungkan antara dua variabel minimal. Kalau contoh dulu pada tugas akhir laten saya itu kan pengaruh metode Amsilati terhadap kemampuan santri membaca kitab kuning di pondok pesantren bla 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 gitu kan. Di situ ada dua variabel, yaitu metode Amsilati dan kemampuan membaca kitab kuning santri gitu. Itu biasanya rumusan masalah itu kan tujuan dari penelitian itu apakah intinya itu kan ya di formulasi masalah ini, dari rumusan masalah ini apakah ada hubungannya dua variabel ini gitu kan. Terus bagaimana cara menghubungkannya, menelitinya gitu. Lalu yang ketiga yaitu formulasi masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Maksudnya dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kan formulasi masalah berbentuk pertanyaan, hendaknya dapat diuji secara empirik ya, agar bisa dikumpulkan data-data setelah dari kumpulkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Artinya pertanyaan di rumusan masalah tadi. Nah, ini contohnya formulasi masalah, bagaimana cara meningkatkan prestasi peserta didik melalui strategi presentasi dalam pembelajaran Audit Akhlak kelas 9 di MTSN 1 Pasuruan. Lalu yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat formulasi masalah penelitian tindakan kelas. Setidaknya ada 5 tujuannya, yaitu yang pertama mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademik seseorang. Lalu yang kedua memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Dan penelitian itu kan apa ya? Kan seorang peneliti terjun langsung. Apalagi ini penelitian di kelas. Jadi seorang peneliti harus terjun langsung dalam kelas, dalam pembelajaran. Jadi apa ya? Seorang peneliti nanti akan mempunyai pengetahuan hal-hal baru. Apalagi seperti kita mahasiswa yang belum punya pengalaman gitu kan. Lalu meletakkan dasar untuk memecahkan penemuan penelitian sebelumnya ataupun selanjutnya. Kan biasa kalau dalam sebuah penelitian itu kan apa? Biasanya di awal itu kan biasa pertanyaan diluncurkan kan, apakah ada perbedaan, apa yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya kan itu kan. Jadi ketika karena kita akan meneliti mengadakan penelitian itu untuk memindahkan kira-kira apa yang membedakan itu, baik penelitian yang sebelumnya atau yang akan dilakukan orang setelah kita melakukan penelitian, lalu memenuhi keinginan sosial dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Istilah kan penelitian tidak mungkin tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ngapain ditelitikan itu. Lalu manfaat dari formulasi, nah, formulasi masalah tulis manfaatnya yaitu untuk mengspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karangan. Masalah yang diformulasikan harus merupakan hasil
penspesifikasian atau pengkhususan masalah yang utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan. Jadi kan bahkan pada makalah misalkan kan apa rumusan masalah itu gunanya nanti apa membahas apa yang akan dibahas lalu dijawab pada kesimpulan. Jadi pada sebuah penelitian rumusan masalah ini adalah jantungnya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.